Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mansurna wal muslimin khassatan al madhlumina minhum fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan, dan begitu juga dengan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma ansur, Allahumma aslih lana umurana kullaha. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kami. Allahumma fadna wa baladana min kulli su'. Ya Allah, jagalah kami dan bangsa kami dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini bersama Al-Allamah Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedang membahas tentang masalah pelit yang melanda banyak di antara manusia, dan itu kehancuran. Kita tahu bahwa ada 3 penghancur kehidupan, di antaranya adalah syuhun muta', sifat pelit yang dituruti. Itu bahaya banget, sifat pelit itu jangan dituruti. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa orang yang ingin bersedekah, ingin memberi, lalu nggak jadi karena sifat pelitnya yang mendominasi dan menghalangi perbuatan tersebut, maka hatinya akan sesak, hidupnya tuh sempit, dan hidupnya nggak nyaman, dan dia nggak akan bisa keluar dari masalah-masalahnya. Karena al-jaza' min jinsil amal, dia tidak berusaha, dia tidak membantu temannya atau saudaranya keluar dari masalahnya, maka dia nggak dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sebaliknya, al-jaza' min sebaliknya, kalau dia membantu orang menyelesaikan masalah, membantu mengeringankan beban orang, maka Allah akan ringankan bebannya. Allah akan ringankan bebannya dan Allah akan bantu dia. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Maka sekali lagi, kalau kita ingin hati kita lapang, hidup kita nyaman, maka bantulah orang lain, berilah, dan lapangkanlah kesempitan mereka. Kalau kita bantu mereka melapangkan kehidupan mereka atau melapangkan mereka dari masalah-masalah mereka, maka jiwa kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu demikian, hadirin. Selalu demikian. Begitulah kaidah dalam hidup, kaidah di dalam kita menjalani setiap detik dan setiap waktu kehidupan kita. Kita sulitkan orang, kita akan dipersulit. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan.
Dan kita akan lanjutkan, walau lam yakun fis sadaqah illa hadhil fa'idah wahdaha lakana al-'abdu haqiqan bil istikthari minha wal mubadarati ilaiha. Kalau saja nggak ada keutamaan, nggak ada keuntungan dari bersedekah, dari jiwa memberi atau pola membantu orang, ngasih orang, infak, sedekah, lalu support orang, kasih hadiah dan seterusnya, kecuali hal ini, maka cukup bagi seorang hamba untuk memberi, bahkan mengembangkan mentalitas ini, mempersolid pola hidup ini. Jadi bukan hanya cukup bagi kita untuk memberi, tapi bagaimana kita tuh expert dalam memberi atau jago dalam memberi, cepat dalam memberi, semakin mengasah kepekaan kita. Orang tuh kalau suka ngasih, suka beri itu cepat ngebaca orang. Kayaknya dia butuh ini. Kayaknya perlu disupport ini. Kayaknya belum punya ini deh. Atau sisi ini harus dikasih, atau bukan dikasih, artinya perlu didukung. Kayaknya kalau saya mau ngasih ini, saya akan kasih di sisi A, sisi B, sisi C. Sisi D dia udah punya, sisi E dia punya networknya lebih bagus dalam masalah ini. Udah, itu nggak usah diotak-atik, saya akan fokus ke ABC. Orang tuh kalau punya mental memberi lalu dia asah terus, sama skill memberi itu, skill berinfak, bersedekah, memberikan hadiah, itu sebagaimana skill-skill yang lain, semakin dilakukan, semakin dikerjakan, semakin jago kita dalam melakukan hal tersebut, semakin nggak pelit kita. Makanya kalau nggak ada keuntungan dalam memberi, kecuali kita akan diberi oleh Allah dada yang lapang, hati yang nyaman, kesulitan diurai, maka sudah cukup bagi kita untuk memberi sesuatu. Sudah cukup bagi kita untuk melatih untuk memberikan sesuatu atau dan sebagainya. Memberi itu sebuah keuntungan besar bagi kita. Dan sudah cukup bagi kita untuk mempercepat al-mubadaratu ilaiha. Jadi bukan ada orang ngasih tapi ditunda. Ada orang ngasih diribetin. Ada orang kasih itu diperlama sama dia. Jadi kalau bisa besok, kenapa gue kasih hari ini? Ada aja orang tuh kayak gitu. Bener, dia mau ngasih tapi besok deh gitu. Besok aja gitu. Padahal dia bisa ngasih hari ini. Sebenarnya dia bisa transfer pagi ini, dia bilang nanti deh sore aja pas aku pulang. Pas pulang transfer juga intinya, bukan ngasih cash gitu. Telepon misalnya, istrinya nelfon atau anaknya bilang, "Ma, aku butuh ini." Ya udah tunggu mama pulang. Padahal nggak harus tunggu juga, dia lagi bengong sekarang mamanya. Daripada dia bengong, mendingan dikirim tuh ke anaknya atau bantu ini bantu itu. Tapi nggak, ini aja seringkali tuh kita menunda suatu hal tanpa ada alasan, cuman karena kebiasaan aja. Dan itu kebiasaan buruk karena syaitan ingin membuat kita gagal. Karena suatu saat, bukan suatu saat aja, akan sering orang ini akan gagal mengerjakan kebaikan. Karena apa? Karena menunda. Orang tuh kalau suka nunda-nunda, dia akan gagal di suatu waktu. Dan bukan hanya sekali, seringkali berkali-kali. Karena sekali lagi, karakter dunia itu, ibu-ibu dan jemaah sekalian, itu punya time limit, ada batas waktu. Semua demikian. Jangankan hidup kita ada batas waktu. Umur kita ada batas waktu. Semua ada batas waktu. Makanan ada batas waktu, nanti dia basi. Semua ada batas. Nanti ada kadaluarsa. Semua ada batas waktu. Obat ada batas waktu. Semua ada batas waktu.
Makanya konsep kita sebagaimana dijelaskan Ibnu Umar, kata Ibnu Umar apa? Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika Anda di waktu pagi jangan nunda waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau Anda di waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik. Dan gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Sekali lagi hadirin Allah muliakan, begitu juga dengan infak sedekah. Kalau kita bisa infak detik ini, kenapa nunggu 1 jam lagi? Nanti dia pada zuhur. Padahal hari ini, detik ini kita nggak ngapain nunggu pada zuhur. Ya nanti gue transfer pada asar ya. Lo mau ngapain? Ya nggak ada. Mau saat. Kenapa nggak transfer sekarang? Kenapa nggak kasih sekarang? Kayak itu sifat pelit itu diturutin. Jadi syaitan tuh kalau nggak bisa menggagalkan kita secara langsung, bagaimana mendelay, bagaimana menunda? Karena kita nggak pernah tahu umur gitu loh. Oke, nanti sore aku transfer. Nanti sore masih yakin umur sampai sore? Bisa dipastikan. Lalu kalau misalnya umur Anda kesehatan misalnya, umurnya masih ada sampai sore, tapi orang itu jam 2 kena serangan jantung, nggak jadi memberi, nggak jadi infak, nggak jadi sedekah, ada serangan jantung, nggak mematikan, tapi cukup membuat dia ke rumah sakit, lalu pasang ring, lalu itu mendistract dan dia lupa bahwa dia ingin memberikan sesuatu, dan yang butuh juga nggak enak lagi mengingatkan atau apa karena dia lagi kena musibah, padahal uangnya banyak, gitu. Ya dia kena serangan jantung, tapi uangnya misalnya 40 miliar kan, awalnya dia mau kasih 10 juta, 20 juta, nggak mengurangi uangnya secara ini, maksudnya nggak mengurangi kehidupannya, uangnya sih berkurang tapi gaya hidupnya nggak berkurang, cuma kasih 20, 30, 40 juta kepada pihak lain. Jadi hadirin sekalian Allah muliakan, kalau kita tahu bahwa memberi dan berinfak, bersedekah itu akan melapangkan dada kita akan semangat dan kita akan memperbanyak dan kita akan bersegera. Waqad qala ta'ala wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat pelit dirinya, kepelitan dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang terjaga dari sifat dirinya, kekiran dirinya. Ini penting sekali, bahwa seringkali kita fokus kepada orang lain gitu loh jamaah. Kok dia pelit banget ya? Kok dia medit ya? Kok dia segala macam? Dan kita lupa bahwa diri kita punya sifat pelit juga gitu loh. Bahkan bisa jadi lebih parah daripada dia. Tapi ya manusia lebih suka ngomongin orang, lebih suka ngeliat aib orang, lebih suka komentarin orang. Dan yang membahayakan kita itu bukan kepelitan orang, tapi kepelitan diri kita sendiri. Itu yang membahayakan kita. Yang membahayakan kita, yang merugikan kita bukan pada saat orang lain pelit sama kita, tapi pada saat kita pelit sama diri kita sendiri. Atau pada saat diri kita pelit sehingga mencegah niat baik yang ingin kita berikan atau ingin kita eksekusi, atau memadamkan niat baik itu sendiri saking pelitnya. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat pelitnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, dialah orang-orang yang beruntung. Semua kita ingin hidup beruntung. Siapa yang gak mau hidup beruntung? Semua pengen hidup beruntung. Tapi mau gak kita mengejar keberuntungan? Jadi beruntung, sekali lagi, di dalam Islam beruntung itu ada caranya. Banyak pihak, ya namanya juga beruntung, mbak, ini kan luck factor, gimana kita, oh kalau di Islam tuh ada keberuntungan tuh bisa dikejar.
Keberuntungan tuh bisa dibuat, bisa diundang. Dan di antara caranya adalah jangan pelit. Gitu. Jadi orang-orang yang gak pelit itu orang-orang yang dekat dengan keberuntungannya. Ini mahal banget tadi. Kalau pengen beruntung jangan pelit. Jangan hitung-hitungan. Kecuali kalau kita hitung-hitungan quote in quote ya, hitung-hitungan di sini secara negatif. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan konotasi negatif. Tapi kalau hitung-hitungan konotasi positif, artinya dia perhitungkan mana yang wajib ain, mana yang wajib kifayah, mana yang sunnah, mana yang hak istri, mana hak suami, mana hak anak, ya jelas. Tapi hitung-hitungan tuh dia ada gitu loh, dan dia bisa ngasih, tapi dia pelit banget gitu. Dan kita tahu lah hitung-hitungan konotasi negatif. Hadirin Allah muliakan. Barang siapa yang terjaga dari sikap pelit, dia orang beruntung. Ini simpel. Gimana sih caranya hidup beruntung? Jangan pelit. Jangan pelit. Kalau Anda pelit, hidup Anda gak beruntung. Pemahaman terbalik, kalau Anda pelit, hidup gak beruntung. Ada aja masalah. Apes lah segala macam. Gitu. Jangan pelit. Apalagi sama orang yang punya jasa besar kepada kita. Jangan pernah pelit sama sosok-sosok tersebut. Sama orang yang gak punya jasa aja jangan pelit, apalagi orang punya jasa. Suami, jangan pelit sama suami. Ya Allah, sama suami aja pelit, gimana sama yang lain. Dan lucunya juga sebagian pihak itu pelit sama suaminya, padahal uangnya dari suami juga. Ya Allah. Dan dia tinggal minta lagi juga. Dan fulus suaminya nggak berseri juga itu, tapi pelit aja dia. Tinggal dia minta suaminya. Dan beliin bukan hasil kerja kerasnya, itu uang suami. Tapi pelit aja dia, subhanallah. Tapi nggak semua. Dan banyak ibu-ibu yang baik-baik juga sama suami, alhamdulillah. Tapi ada kasus-kasus begitu. Jangan pelit sama orang tua. Orang tua tuh nggak bisa kita balas jasanya. Itu penting. Jangan pelit sama suami, jangan pelit sama anak, jangan pelit. Anak itu kewajiban kita, kok pelit sama. Kalau dia sukses, kita yang untung. Kita pelit sama dia, kita ngajarin sifat pelit sama dia. Begitu dia jadi anak yang pelit, dia pelit sama kita, rugi kita. Jadi kadang-kadang so lucu kita mendidik anak hal buruk yang kalau tuh anak menguasai hal buruk tersebut, dia akan terapkan ke kita, dan kita yang berantakan. Coba kalau kita didik sifat kedermawanan dan kita contohkan, dan kita ingatkan, bukan hanya kita kasih, kita pokoknya jangan pelit nak, kasih nak. Maka nanti yang akan panen paling banyak kita dapat pahalanya, dan ini anak akan pelit sama kita. Pokoknya jangan pelit sama keluarga, jangan pelit. Tadi jangan pelit sama khususnya orang tua tuh benar-benar jangan pelit lah. Orang tua kita nggak hitung-hitungan sama kita. Jangan hitung-hitungan sama mereka. Jangan pernah pelit sama orang tua. Nggak berkah hidup kita pelit sama orang tua. Dulu para ulama, selama bisa, selama mampu, dan selama halal, keinginan orang tua dipenuhi sama mereka. Selama halal, selama mampu, makanya kan ada riwayat, ada ulama membeli korma yang hari ini kalau kita pakai rupiah itu harganya bisa sampai puluhan juta, sampai mau 100 juta. Orang pada bingung, kok beli korma semahal itu. Kata beliau simpel, ibu saya lagi pengen korma. Ya kata beliau, tunggulah sampai supply and demand itu normal kembali sehingga harga turun. Ini lagi nggak normal, demand lagi tinggi, supply kurang. Korma lagi terbatas. Nanti kalau panen, kormanya banyak, maka harga akan
turun drastis. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, ibu saya maunya sekarang, bukan mau nanti. Dan saya mampu, ya saya beli. Ibu saya maunya sekarang. Itu poin yang perlu kita camkan. Jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit sama guru-guru kita juga. Guru-guru kita ngajarin ilmu kepada kita nggak hitung-hitungan. Jangan pelit sama mereka. Jadi murid-murid yang berbakti. Jangan pelit juga sama kakek nenek kalau ada. Apalagi nama kakek nenek biasa udah kebersamaan kita tuh nggak lama gitu. Jadi mumpung bisa kasih. Itu yang perlu kita camkan. Pokoknya kalau kita mau beruntung, kalau kita mau sial ya silakan. Kalau kita mau hidup apa sial, ya pelit aja sama orang tua, pelit sama suami, pelit sama guru, pelit sama anak, pelit sama kakek nenek, pelit sama kakak, sama adik. Nah, itu kalau mau hidupnya apes. Kalau mau hidupnya penuh dengan kesialan, nah pelit sama semuanya. Tapi kalau mau hidup itu beruntung, jangan pelit-pelit. Royal, tertakar, dermawan. Apalagi sama orang-orang punya jasa kepada kita, jangan lupa bersyukur. Karena kalau orang-orang punya jasa kepada kita, seperti tadi misalnya suami, orang tua, guru, kakak, yang mungkin dulu bayarin kita sekolah, kakek, nenek, seterusnya. Kalau kita baik sama mereka, itu baik dalam rangka bersyukur. Bukan memberi dalam rangka bersyukur, bukan memberi dalam rangka memberikan hutang jasa, bukan. Kita baik sama mereka, itu baik dan memberi dalam rangka bersyukur. Dan seringkali walaupun kita udah kasih, kita nggak bisa balas kebaikan mereka. Misalnya guru yang ngajarkan kita iman, mau kasih berapa? Mau kasih 100 miliar, emang bisa balas satu konsep tentang iman? Gak bisa. Kalau sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nggak akan bisa. Kita baik dalam mereka bersyukur. Itu pun nggak bisa balas kebaikannya. Baik sama orang tua kita kasih 100 miliar misalnya, emang bisa balas kebaikan orang tua? Gak bisa. Ini dalam mereka bersyukur, dan kita pun gak bisa balas. Bahkan walaupun kebaikan ibu kita pada saat kontraksi melahirkan kita gak bisa balas. Karena mau kasih 100 juta, 100 miliar, gak bisa balas. Kita mau kasih suami berapa, nggak bisa balas kebaikan suami. Padahal kalau kita dapat suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, siapa yang bisa balas kebaikan suami demikian? Anak mau baik kayak apa nggak bisa balas. Kita baik sama dia atau kita kasih hadiah, itu dalam rangka bersyukur. Dan masih banyak hal yang belum bisa kita balas. Dan itu pun nggak bisa membalas kebaikan dia kepada kita. Nah kalau itu kita nggak bisa, ya gimana kita bisa memberi ke orang yang kita nggak punya hutang budi dan hutang jasa sama sekali. Nah, ini penting karena apalagi ini kajian wanita ya. Masalah wanita kan kufur nikmat hadirin. Masalah wanita yang membuat wanita menjadi penghuni neraka terbanyak. Bayangkan, penghuni neraka terbanyak. Penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kufur kepada suami, kufur kepada kebaikan, alias tidak bersyukur dikasih kebaikan, nggak bersyukur. Dan mayoritas fokus mayoritas wanita itu fokus kepada kekurangan orang, kesalahan orang, kekhilafan orang, dan lupa melihat jasa-jasa orang dan kebaikan-kebaikan orang. Itu yang membuat masuk neraka. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Maka penuntut ilmu nggak boleh demikian. Dia harus tahu bagaimana cara bersyukur. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Wanita yang punya ilmu, dia berpikir bagaimana saya membalas budi, itu poinnya. Bagaimana saya membalas budi, bagaimana saya membalas jasa orang, bagaimana saya bersyukur.
Itu yang membedakan wanita yang terdidik dengan wanita yang gak terdidik. Wanita yang belajar agama dengan wanita yang gak belajar agama. Kalau wanita yang gak belajar agama, kerjanya komplain aja. Bahkan punya komplain ngomongin orang. Dan dia gibahi, dan dia omongan buruk orang-orang yang berjasa bagi dia. Suaminya diomongin. Nanti ininya, orang tuanya diomongin. Nanti kakaknya diomongin. Adiknya diomongin. Gurunya diomongin. Anaknya diomongin juga anaknya. Bayangin anaknya diomongin. Karena dia pengen, dialah yang menjadi pahlawan kehidupan. Panggung tuh punya dia. Yang lain tuh harus jadi pesakitan semua. Na'udzubillah. Adapun wanita yang soleha, wanita yang terdidik, oh dia berusaha balas budi. Dia berusaha bersyukur. Gimana bersyukur kepada suami? Gimana bersyukur kepada orang tua? Gimana bersyukur kepada anak? Bahkan anaknya dia mikir gimana bersyukur ya? Anak saya ini ya Allah baik banget. Ini kan meringankan beban saya di hari kiamat nanti. Gimana saya bersyukur ke anak saya? Gurunya dia berpikir gimana bersyukur sama guru saya? Nanti kakek nenek gimana bersyukur sama kakek sama nenek? Ini kakak saya gimana bersyukur sama dia? Sahabat saya gimana bersyukur dengan sahabat? Selalu berpikir demikian. Nah kalau kita punya sifatnya, hidup kita akan beruntung. Dan kita nggak akan terjangkit sikap pelit. Hidup kita akan beruntung. Dan kalau hidup beruntung, aduh enak. Makanya kan banyak ahli hikmah mengatakan bahwa orang bodoh itu akan kalah dengan orang pintar. Orang kalau pintar, dia bisa mengalahkan orang bodoh. Makanya kan banyak orang tua bilang, nak belajar yang pintar, biar nggak dibodoh-bodohin orang. Kan suka bilang. Karena orang bodoh itu kalah sama orang yang pintar. Tapi belum titik hadirin. Orang pintar itu kalah sama orang beruntung. Nah, itu. Orang pintar kalah sama orang beruntung. Orang tuh sepintar apapun, kalau nggak beruntung, kalah dia. Orang nggak pintar, tapi beruntung. Aduh, itu yang paling enak. Itu yang paling nyaman. Jadi orang beruntung. Dan salah satu caranya adalah jangan pelit dan jadi wanita yang bersyukur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim dan para ulama, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi Ustadz, keluarga dan tim, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah senantiasa melindungi seluruh umat muslim yang berada, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya seorang wanita yang sekarang sedang menjalani proses ta'aruf dengan seorang laki-laki, proses pranikah atau ingin menuju pernikahan. Laki-laki ini sedang berproses dengan saya, juga pernah menjalani proses ta'aruf dengan saya setahun yang lalu. Namun kemudian kami sepakat untuk tidak melanjutkan. Tahun ini ia datang lagi untuk diberi kesempatan memulai kembali proses ta'aruf dengan saya. Saya setuju untuk melanjutkannya dan saat ini kami sudah ada di tahap sepakat untuk melakukan nazar untuk melihatnya. Namun si laki-laki ini berkata bahwa akan mendiskusikannya dahulu dengan orang tuanya sebelum melakukan nazar. Sekali lagi nazar, proses melihat. Namun 2 pekan lebih telah berlalu, si laki-laki ini justru tidak ada kabar sama sekali dan perantara kami juga tidak mengabarkan apa-apa perihal laki-laki ini. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Apakah saya boleh menanyakan bagaimana kelanjutan proses ini kepada perantara kami? Mohon nasihatnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan Ustaz. Semoga Allah senantiasa memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi ini yang harus dilakukan oleh si wanita apa, Ibu? Yang harus dilakukan?
yang harus dilakukan, kalau fajar sodik sholat subuh, nanti kalau siang masuk waktu zuhur sholat zuhur, nanti asar sholat asar, matahari terbenam sholat maghrib, lalu masuk waktu isya sholat isya, terus kerjakan semua kewajiban-kewajibannya. Sebelum sholat subuh sebaiknya sholat qobliyah subuh, lalu sebelum sholat zuhur qobliyah zuhur, habis sholat zuhur ba'diyah zuhur, lalu ba'da sholat maghrib ba'diyah maghrib, ba'da sholat isya ba'da isya, lalu tidur ba'da isya. Kalau bisa sebaiknya bangun seperti malam terakhir, terus tahajud, habis itu sholat witir dulu, sholat subuh, sholat witir dulu, terus nanti kalau hari Senin sebaiknya dia puasa Senin, kalau nanti hari Kamis sebaiknya dia puasa Kamis, kalau ada kelebihan rezeki sebaiknya dia sedekah. Tapi pintar ibu-ibu, selesai masalah. Maksudnya apa sih? Ya nggak usah dipikirin, jalanin aja kehidupan. Wanita kan punya marwah, jamaah, benar nggak sih? Jangan, kenapa kita tergantung sama laki-laki? Kan nggak ada ikatan apapun, kenapa harus nunggu? Siapa yang suruh kita nunggu? Jalanin aja. Udah jalanin rutinitas kita. Kan nggak, kan belum apa? Belum lamaran kan, belum khitbah, semua masih bisa terjadi. Jangan nunggu, jalan aja. Kalau lo takdirkan ada arah ke melihat, bismillah. Kalau enggak usah. Kok kemana ya? Udah 2 minggu berlalu. Ngapain 2 minggu berlalu? Terus mau 2 minggu, mau nggak usah dipikirin, jalan aja. Gitu loh. Nanti kalau ada laki-laki lain yang yang soleh dan bertakwa sama Allah, hafal Quran, mengamalkan Quran, hafal Sahih Bukhari, mengamalkan Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, mengamalkan Sahih Muslim, lalu akhlaknya baik, tawadu, baik hati, tidak sombong, suka menabung, diterima apa enggak? Terima, gitu loh. Oh enggak, kita nggak ada ikatan sama yang sebelumnya kok. Bisa dimengerti nggak maksud saya? Jadi sekali lagi jangan biarkan hati kita tercuri sama dia. Akhirnya nunggu, berharap, kesel. Siapa? Ini kesalahan kita, kenapa harus ini? Selama belum ada apapun, jalan aja terus. Dan kalau misalnya ada atau pintu terbuka dari pihak lain dan baik, soleh dan seterusnya, dan tidak menyalahi apapun, enggak. Jadi nggak ada ini, nggak ada apa, kecuali kalau sudah lamaran atau berkhitbah, kecuali kalau sudah khitbah, karena khitbah itu janji untuk menikahi, dan ini akan tapi kalau belum ada khitbah, belum ada lamaran, nggak ada masalah. Secara fikih nggak ada masalah. Bisa dipahami jemaah. Dan apakah boleh saya menanyakan bagaimana kelanjutan? Nggak usah. Nggak usah nanya. Boleh nanya, boleh, tapi secara kepatutan nggak tepat. Wanita itu mulia, kecuali kalau memang kita yang maju gitu loh, itu beda lagi. Tapi kalau dia datang dan kondisinya begini, nggak usah. Allah ta'ala misal. Bukan nggak boleh, kalau mau ya boleh aja sih, tapi saran saya nggak usah. Tapi kalau ingin ditanya, tapi gimana udah ini kok udah cocok banget, ya kalau memang itu ya bagaimana lagi. Tapi kalau masih terjaga dan kita yakin tentang diri kita dan values kita dan apa yang Allah takdirkan kepada kita, nggak perlu. Allah ta'ala misal, jalankan hidup aja. Tapi kalau sebagian pihak ingin harus banget, jangan dari pribadi, melalui orang lain aja. Jadi jangan kita langsung, tapi melalui pihak lain. Tapi yang paling penting jangan hati kita terpaut sama laki-laki itu.
Kan belum ada apapun juga. Jalani hidup aja. Allah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah kalau kita mengurus orang tua yang sudah sepuh, yang pastinya sudah seperti anak kecil kembali, yang menjengkelkan dan lain-lain, tapi kadang-kadang kami suka hilang sabar, jadi kami kadang suka mendiamkan beliau kalau beliau mengajak bicara, tapi tetap mengurus beliau dengan baik, dari makannya, ganti bajunya, dan lain-lain. Hanya kalau kami lagi habis kesabaran, kami mendiamkan atau tidak menjawab atau pura-pura tidak mendengar kalau beliau mengajak bicara. Apakah kami berdosa besar kepada beliau? Jazakallahu khairan. Dosa nggak ibu? Dosa besar, hadirin. Dosa besar. Dan tolong, yang pertama, jangan gunakan kata menjengkelkan. Ini orang tua. Apalagi karena faktor dan seterusnya. Kita menggunakan kata menjengkelkan, itu dosa besar. Kita diamkan, dosa besar. Kita pura-pura nggak dengar, dosa besar. Dan nggak ada istilah habis kesabaran, nggak ada. Kita nggak kenal habis kesabaran. Sabar tuh sampai mati. Habis kesabaran artinya mati, kata sebagian ulama. Jadi kemarin saya habis kesabaran, Ustaz, berarti mati kemarin. Gitu. Selama hidup nggak ada habis kesabaran. Sabar tuh ada, cuman mau apa enggak gitu. Gak boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan konteks ayat ini secara khusus, atau bukan konteks, teks ayat ini secara spesifik, ini tentang orang tua yang sudah tua. Apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma. Dan apabila salah satu atau kedua-duanya di kondisi tua berada bersama engkau atau bersama di sisimu, fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff. Uff itu apa sih? Masih ingat nggak ibu? Uff apa? Uff adalah ekspresi tidak suka yang paling halus, ekspresi tidak setuju paling halus, ekspresi penolakan secara paling halus, bukan halus loh, paling halus. Jadi bukan uff, atau kalau sebagian kita menerjemahkan mungkin bisa jadi simbol, tapi itu bukan partikular yang paling halus. Makanya sebagian mengatakan gitu. Itu dosa. Bisa tolong ambilin bawang nggak, nak? Itu dosa besar. Nggak boleh. Itu nggak suka, ekspresi ketidaksukaan, ekspresi penolakan, ekspresi nggak nyaman, ekspresi nggak boleh bilang itu. Jadi yang bukan tuh misalnya ada yang memandang orang tuanya sorot mata tajam, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak boleh. Bahkan ulama mengatakan ketika orang tua dalam kondisi manula atau orang tua sudah kondisi sepuh, lalu kita ganti popok atau ganti pampers atau kita bantu orang tua beristinja, membersihkan ketika buang air, lalu otomatis kita mencium aroma yang tidak nyaman, itu nggak boleh merubah ekspresi. Sebagaimana ibu kita, bahkan ayah kita, waktu kita pup, di saat kita balita, mereka nggak merubah ekspresi mereka ketika mencium kotoran kita. Nggak boleh. Nggak boleh, haram. Ini yang perlu kita renungkan. Dan jangan pakai bahasa menjengkelkan, nggak boleh. Orang tua kita nggak pakai bahasa menjengkelkan ketika kita berulah di saat kita usia 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 3, nggak pakai bahasa itu. Nggak boleh.
dan segera istighfar dan taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala bisa mungkin itu. Saya rasa cukup, mohon maaf hari ini agak cepat karena ada sesuatu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.